Setelah Jinho memutuskan untuk membantu Hyunjo, Hyunjo pun menjelaskan. Dia berkata, kau tahu sendiri bahwa grup Yongnam dan Assembly tidak memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Tapi kakekku, ketua Assembly saat ini, mengatakan bahwa kita harus menghindari konflik dan tetap menjadi Pasifik yang sangat jarak jauh. Strateginya itu dimanfaatkan oleh grup Yongnam untuk memperkuat tenaga mereka. Pada akhirnya grup Yongnam membentuk persekutuan dengan China Material Union. Mereka terlalu kuat untuk dihadapi oleh Assembly. Tampaknya mereka mengincar ketua Assembly. Kenapa begitu ambigu, ucapnya bertanya. Karena aku hanya dengar berita ini saja, ucap Hyunjo. Sambil dia membayangkan, aku tidak tahu, tidak berada di tempat yang sama dengan kakek saat kakek diculik. Aku sudah memeriksa semua CCTV di rumah kakek, tapi aku tidak bisa menemukannya karena tidak ada satupun kamera yang merekam sisi di dalam rumah. Aku ingin memastikan satu hal saja. Saat itu Jinho bertanya pada Hyunjo. Lalu Hyunjo pun mengiyakan, silakan tanya apapun padaku. Lalu Jinho berkata, apa kau yakin pelakunya adalah grup Yongnam? Ya, aku yakin begitu. Melihat grup Yongnam melalui rekaman yang terkena CCTV di luar rumah. Baiklah kalau begitu, ada yang harus kau ambil, tunggu di sini. Jadi kau bersedia membantuku? Ucap Hyunjo bertanya. Tentu saja, tunggu sebentar, aku akan mengambil sesuatu, ucap Jinho yang masuk ke dalam rumah. Dia masuk ke dalam rumah dan mengambil kedua pedang miliknya yang terdahulu bersama pedang milik Blue Demon yang terdahulu. Dalam hatinya dia berpikir, grup Yongnam, lagi pula aku memang berencana untuk menghadapi mereka, mengingat apa yang telah mereka lakukan pada Eun-young. Dia beruntung insiden ini tidak ada hubungannya dengan grup Yongnam juga. Aku tidak bisa dan tidak suka bagaimana menghadapi grup Yongnam membantu di Assembly itu sendiri. Tapi aku harus menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pelajaran pada mereka yang macam-macam denganku. Namun tiba-tiba saja alter egonya mulai muncul kembali. Jadi begitu ya, kau mau membantu mereka? Ucap sang iblis di dalam hatinya. Apa akhirnya kau akan bersiap-siap untuk menjadi kembali diriku? Tidak, ucap Jinho. Aku ingin mengalahkan mereka untuk melindungi keluargaku. Melindungi, ucap sang iblis. Kalau memang begitu, ada apa dengan wajahmu itu? Kenapa wajahmu terlihat seperti itu? Yang ternyata di sana Jinho mengeluarkan ekspresi yang tidak sesuai dengan kata-katanya. Apa itu amarah? Apa itu dendam? Kesenangan? Atau kegembiraan? Ucap sang iblis. Bukankah itu yang kau rasakan sekarang? Ucap sang iblis. Ayo akui saja Gang Jinho. Niatnya kau memang ingin melindungimu, tapi kau mengejar kegembiraanmu sendiri dengan kedok melindungi keluargamu, ucap sang iblis. Namun di sana Jinho berkata, diam. Ya, kau memang benar, ucapnya. Aku telah menggunakan kekerasan pada mereka yang menghalangi jalanku. Tapi aku melakukan ini hanya karena inilah satu-satunya cara untuk menghentikan grup Yongnam. Cara yang akan tetap aku lakukan bahkan jika perempuan itu tidak datang ke sini. Jadi berhentilah menghalangi jalanku, ucap Jinho pada alter egonya sang iblis merah. Di sana sang iblis merah hanya tersenyum melihat itu. Jadi maksudmu kau melakukan ini untuk memuaskan dirimu sendiri? Jadi kau mengaku itu? Tapi karena ini wajib dilakukan, kau harus melakukan itu. Itulah maksudmu? Ya, ucap Jinho. Di sana sang iblis malah hanya tertawa. Dasar menyedihkan melihatmu membuat alasan seperti itu. Ya, bagaimanapun teruslah bersusah payah. Lagi pula akhirnya kau akan tetap menjadi diriku di masa depan. Jinho yang mendengar itu, dia terlihat sangat marah. Dan begitulah dia berpikir, aku sudah pernah dengar hal seperti ini sebelumnya, tapi suara si iblis merah itu sepertinya semakin keras dan jelas kali ini. Mungkin ini semacam deviasi, ucap Jinho. Kita pun dipindahkan ke suasana di luar. Di sana Hyunjo menunggu Jinho dan Jinho pun sudah datang. Lalu Hyunjo berkata, kenapa mukamu seperti itu? Apa kau tidak apa-apa? Jinho menjawab, aku tidak apa-apa. Tadi aku harus menjelaskan sesuatu pada orang tuaku saja. Lalu Hyunjo melihat kedua pedang yang tergantung di pinggang Jinho. Apa itu pedang? Pedang milikmu? Ya, mereka adalah sepasang yang mengikutiku melalui takdir. Takdir? Mereka pedang kesukaanku, itulah intinya. Berapa lama perjalanan kita? Jinho bertanya. Mungkin sekitar 1 jam dengan mobil. Lalu kau punya mobil? Ya, mobilku terparkir di sana. Bagus, kalau begitu kau yang nyetir. Soalnya aku baru saja menghancurkan mobilku. Menghancurkan? Apanya yang dihancurkan?
Baiklah kalau begitu, ayo kita berangkat. Mereka pun pergi menggunakan mobil Kia milik Hyunjo. Di sana Hyunjo hanya melihat Jinho yang terdiam saja. Namun di sana Jinho dalam diamnya dia berpikir, apa aku membuat pilihan yang benar ya? Itu benar, kalau aku tidak punya banyak pilihan, mungkin ini akan membawa masalah yang lebih besar untuk mengatasi kejahatan kecil seperti ini. Tidak, bukan itu. Kau yang membuat pilihan terbaik di situasi seperti ini. Percayalah pada dirimu sendiri, Gang Jinho. Lalu Jinho bertanya pada Hyunjo, berapa lama kita sampai? Namun di sana sekitar 30 menit. Hyunjo yang takut berada di sisi Jinho. Ya, benarkah? Ya, itu benar. Aku tahu ini sedikit terlambat menanyakan ini, tapi kenapa kau mau membantuku? Kau membenci seni bela diri, bukan? Ucap Hyunjo bertanya. Aku tidak menyangka kau akan benar-benar membantuku, ucap Hyunjo. Bahkan jika kau membantuku, aku akan memikirkan kau pasti akan minta sesuatu padaku nantinya. Namun di sana Jinho berkata, apa benar aneh kalau aku membantumu? Ya, jujur saja itu aneh sih. Namun di sana Jinho berdalih, tidak ada yang aneh tentang itu. Kau berutang padaku sekali, aku hanya belum pernah memikirkan hal ini nanti. Kau harus membayarnya. Ya, aku tahu itu, ucap Hyunjo. Mungkin ini ide yang buruk. Mereka pun sampai di suatu tempat, sebuah gerbang yang sangat besar yang sepertinya markas The Assembly. Kakekku dan pelayannya dan beberapa bodyguard seharusnya ada di dalam. Mungkin ada sekitar 10 dari mereka. Itu tidak apa-apa, ucap Jinho. Aku yakin mereka sudah dibunuh atau dikalahkan. Ya, aku yakin itu benar. Jinho pun mengeluarkan pedangnya. Kalau begitu baiklah. Dengan pemikiran semua yang ada di depan seharusnya musuh, mari kita bantai mereka semua. Ini bukan hal yang menyenangkan untuk dilihat, ucap Jinho. Ayo kita pergi. Dengan wajah yang bersemangat, Jinho pun bersiap memasuki kediaman itu. Kita pun dipindahkan ke dalam kediaman tersebut. Seseorang berkata, Master Majelis Umum, cukup dengan sikap keras kepalamu itu. Ini adalah murid Bang Jinhon, Chun Taehon. Taehon berkata, di mana dokumen rahasianya? Sementara yang tadi adalah kakek dari Hyunjo. Apa kau tahu berapa banyak aku bertanya padamu? Ini sudah 4 kali. Jadi bagaimana kalau kita kerjasama sekarang, ucap Taehon. Namun di sana sang kakek berkata, Taehon, kau adalah murid dari Bang Jihon, bukan? Bang Jihon sudah menjadi musuh dengan asosiasi Yongnam dalam waktu yang lama. Kenapa kau ada di sisi mereka? Kenapa, ucap Taehon? Karena tujuan yang sebenarnya dan membenarkan semuanya itu selalu benar, ucap Taehon sambil tersenyum dengan sinisnya. Juga, by the way, Guru Bang juga tahu tentang hal ini. Apa? Kenapa kau sangat terkejut, ucapnya? Kau seharusnya tahu bagaimana cara menggunakan musuhmu ketika kau punya tujuan yang sama. Apa kau pernah berpikir menjadi keras kepala dan konservatif? Dan alasan kenapa kau ditinggalkan di belakang oleh asosiasi Yongnam? Kau tahu, ditinggalkan di belakang itu karena asosiasi Yongnam berpengaruh pada luar negeri, bukan? Itu karena mereka membawa pengaruh pada luar negeri, maksudmu? Hahaha, ucap Taehon sambil mengebrak dan tertawa. Tidak, bukan itu. Itu hanya karena kau tidak kompeten, ucap Taehon. Ketika asosiasi Yongnam menyeret tim kita, apa yang kau katakan? Ingat, biarkan mereka. Tidak ada alasan seni bela diri untuk saling menumpahkan darah satu sama lain. Itulah yang kau katakan. Kau tidak tegas. Apa itu benar-benar inti dari dunia seni bela diri? Katakan itu di depan mereka. Seniman bela diri yang telah dibunuh oleh asosiasi Yongnam, kakek tua. Di sana si kakek pun hanya terdiam. Entah merasakan apa itu benar atau tidak, tapi si kakek itu hanya diam. Aku melakukan ini untuk majelis umum, jadi berikan dokumen rahasianya, kakek, ucap Taehon yang berteriak pada kakek. Namun di sana terdengar suara berisik di luar. Lalu Taehon pun bertanya pada anak buahnya, ada apa? Kenapa berisik sekali di luar? Cepat periksa CCTV. Siap, bos. Di dalam CCTV terlihat Jinho yang sudah masuk ke sana. Itu di pintu masuk ada seseorang yang menerobos. Jinho melihat ke arah CCTV sambil itu, lalu dia menghilang begitu saja. Apa-apaan itu? Kemana dia? Ke koridor, ucap anak buah yang lain sambil melihat pembantaian yang dilakukan oleh Jinho. Entah kita tidak diberitahukan apakah di sini Jinho membunuh musuh-musuhnya atau tidak ya. Kirim semua penjaga ke sana, ucap Taehon. Baik, namun semua penjaga yang dikirim itu tertebas lagi sambil di sana Jinho
terpuaskan oleh rasa haus darahnya yang sudah mulai hilang karena sudah menebas berapa banyak orang. Tolong ampuni aku. Namun di sana Jinho hanya tersenyum dengan menakutkan. Gecrak, dar. Itulah yang terjadi. Akhirnya Jinho pun sampai di tempat itu dan mendobrak dengan menendang pintu yang ada di sana. Terlihat pedang yang dibawa Jinho berlumuran darah. Di sana Taihon benar-benar terkejut bahwa ada seorang yang bisa menerobos masuk setelah dijaga begitu ketat. Namun itu adalah sosok Gang Jinho masuk dengan gagahnya. Jinho berkata, "Jadi kalian ada di sini ya?" Sambil tersenyum dia berkata begitu. "Bos, petarung kita, mereka semua kalah. 20 petarung elit sudah dikalahkan semua." "Sial, dari mana datangnya monster ini?" ucap Taihon. "Aku tidak pernah tahu ada orang sekuat ini di Assembly ataupun di Yongnam. Jika memang ada, tidak mungkin aku tidak tahu," ucapnya. Lalu di sana Jinho mendekati sang kakek. "Kakek, apa kau adalah Yi Jonggul?" "Ya, itu benar," ucap sang kakek. "Kelihatannya tidak cocok untuk mengobrol di tempat seperti ini," ucap Jinho. "Akan kusingkirkan dulu pengganggunya, kakek." Berkata demikian sambil melihat sosok Taihon. Lalu dia bersiap untuk melompat dan set, dar, "Bos, awas!" Di sana anak buahnya mencoba untuk melindungi sang bos dan gecrak, dar, dia pun tertebas oleh Jinho. Sial, Taihon pun mengambil sebuah pedang. Namun ketika itu dia melihat sosok Jinho yang sudah berada di depannya dan dar, pedangnya pun dihantamkan ke pedang milik Taihon. Di sana Jinho cukup terkejut karena Taihon lumayan bisa menghadangnya. Ho, lumayan juga. Setidaknya kau bukannya kecoa biasa, ucap Jinho. Namun di sana anak buah yang lain yang menggunakan tombak bersiap untuk menebas Jinho dari belakang. Namun Jinho menyadari hal itu, dia pun menggunakan pedang yang lainnya untuk cekdar. "Baiklah, sudah kuputuskan," ucap Jinho. "Akan kubiarkan kau hidup," ucapnya. Lalu dia menendang Taihon, dar. Dan begitulah pertarungan pun selesai dengan cepat, begitu saja. Si kakek hanya terdiam melihat kekuatan Jinho yang terlalu OP. Lalu Jinho berkata, "Li Jonggul, cucu perempuanmu lah yang memintaku untuk menyelamatkanmu." "Maksudmu Hyunjo maksudmu?" ucap sang kakek. "Dia bilang dia rela melakukan apapun demi menyelamatkanmu. Namun di sini aku ingin bertanya padamu. Aku ingin menanyakan semuanya ini padamu, hai Li Jonggul. Jika aku menyelamatkanmu di sini, apa imbalannya untukku?" ucap Jinho yang berkata demikian. Sambil dengan wajah serius itu, Jinho menanyakan hal itu pada Li Jonggul. "Kau boleh minta apapun padaku, akan kulakukan apapun semampuku," ucap sang kakek. Namun di sana Jinho berkata, "Aku tidak menginginkan apapun darimu. Jadi seharusnya kau yang tawarkan sesuatu yang menarik padaku. Jika kau tidak bisa melakukannya, maka aku akan tinggalkan tempat ini sendirian." "Namun tunggu, aku." Namun ketika itu Jinho malah mendekati Taihon yang sedang terkapar di sana. "Apa kau berencana untuk membunuh Li Jonggul dan mengambil alih di Assembly?" dia bertanya begitu. "Ya benar, semuanya benar," ucap Taihon. "Dan jika aku tutup mata mengenai hal ini, upahnya apa?" Soal ini," ucap Taihon. "Aku tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hal seperti ini," ucap Taihon. "Cih, mengecewakan. Aku harus temui bosku dulu. Tadinya aku akan membiarkanmu hidup," ucap Jinho. Lalu dia pun mendekati. Tapi aku bisa menghubungi ketuaku. Seorang bisa memutuskan hal seperti itu secepatnya. Seseorang yang bisa menyediakan sesuatu yang Anda inginkan," ucap Taihon yang bergidik ngeri melihat sosok iblis merah dari depannya. "Tunggu, namun gecrak, bisakah kau membunuhku sendiri? Kalau kau membunuhku, kau yang rugi." Ketika dia mendengar itu, Jinho menghentikan tebasan pedangnya. Sebelum terkena lehernya, namun masih terkena goresan dari pedangnya. "Jelaskan, apa maksudmu?" "Pertama-tama, seorang itu sudah mengambil alih setengah dari bagian di Assembly. Dan di sisi yang lain, menjabat Master saat ini sudah lama kehilangan kepercayaan dari semua orang. Bahkan jika kau menyelamatkan Master di Assembly, kau tidak akan mendapatkan satupun keuntungan." "Li Jonggul, apa itu benar? Jadi kau mencoba menipuku ya tadi?" Di sana sang kakek hanya terduduk dan mengiyahkan itu. Biarkan kali ini," ucap Jinho. "Lalu kali ini kau akan kubiarkan pergi. 2 hari dari sekarang bawa orang itu padaku. Orang atasanmu maksudku. Jika dalam waktu 2 hari seorang itu tidak datang, maka gecrak, ditusuklah bahu dari si Taihon." Sambil tersenyum Jinho berkata, "Aku sendiri yang akan menemuinya. Ingat itu."
Dengan wajah yang menyeramkan tapi ganteng, Jinho berkata demikian. Dan begitulah malam pun masih berlalu dan malam pun masih poek. Di sana ada Hyunjo yang mengintip dari luar. Ketika itu dia ditubruk oleh seseorang dan seseorang itu adalah si Taihon. Hyunjo bingung apa yang terjadi di sini. Ketika dia masuk, dia melihat tubuh bergelatakan di mana-mana. Kakek, dia pun masuk dengan mendobrak pintu. Kakek, kau baik-baik saja? Hyunjo. Kakek pun melihat sosok Hyunjo, cucunya. Kakek, apa kau baik-baik saja? Terima kasih. Terima kasih Gang Jinho, terima kasih telah menyelamatkan kakekku, ucap Hyunjo. Jadi namamu Jinho ya, ucap sang kakek. Aku tahu ini sedikit terlambat, tapi bolehkah aku menanyakan sesuatu? Ya silakan kakek, apa yang ingin kau katakan? Apa mungkin kemungkinan yang besar kau mempraktekkan ilmu demonik? Aku mempraktekkan ilmu demonik? Apa aku terlihat serendah itu di matamu kakek? Ucap Jinho. Hahaha. Aku berada di puncak ilmu demonik, sang penguasa ilmu demonik itu sendiri. Orang-orang menyebutku sang heavenly demon. Itulah yang dikatakan Jinho pada sang kakek. Sang heavenly demon atau beberapa orang yang ku kenal memanggilku begitu. Karena memang ada beberapa orang yang memanggilku dengan sebutan itu. Si kakek hanya terdiam lalu tiba-tiba berkata, selama ini aku menganggap kebenaran adalah suatu kebijakan utama, dan sekarang kau memintaku untuk bekerja sama dengan makhluk setan ini. Kata-kata yang tidak sopan dikeluarkan oleh si kakek. Aku mungkin berutang budi padamu, tapi aku tidak bisa bekerja sama dengan seseorang yang praktekkan ilmu demonik. Bodo amat, ucap Jinho, kalau begitu aku balik saja. Namun di sana Hyunjo, tunggu sebentar. Namun di sana sang kakek menghentikannya. Biarkan dia pergi, Hyunjo. Tapi kakek, jika kakek membiarkannya dia pergi, dia akan pergi menemui Bang Jihon. Kau tahu, tidak perlu meminta bantuan dari orang yang mempraktekkan ilmu demonik. Apa? Di sana si kakek tegas dengan prinsipnya. Aku punya sebuah rencana. Kau hanya perlu melihat saja, cucuku. Di sana Hyunjo merasakan firasat buruk tentang hal ini. Dan begitulah keesokan harinya. Pagi pun caang. Di sana Jinho kecapean karena malamnya di sana dia begadang ya. Hei, lihat bos kita, kayaknya dia bentar lagi bakal roboh deh, ucap Yonggi yang ada di sana. Lalu seseorang berkata, hei, terlihat seseorang ada di sana, orang asing yang menyentuh Park Yomin. Jinho, ada tamu. Lalu dia pun memperkenalkan dirinya, nama saya adalah Bang Jihon. Rupanya ini adalah bos dari Taihon yang kemarin ditusuk bahunya oleh Jinho. Saya harap saya tidak terlambat menemui Anda, ucapnya. Namun di sana Jinho ketika itu mengulurkan tangannya, tiba-tiba mengambil Yomin dari sisinya. Baguslah kalau begitu, jika Anda tidak sibuk. Ketika itu bahkan Yomin pun kaget dengan kecepatan Jinho. Jadi dia tahu beberapa mengenai footwork ya. Jika Anda tidak terlalu sibuk, maukah kau minum segelas kopi denganku, ucapnya. Jinho menanggapi dingin kata-katanya itu. Dia berkata, ayolah. Dan mereka pun ngopi es kopi. Saya harap tidak terlalu merepotkan. Tolong lebih berhati-hati lain kali. Saat ini kami sedang berada dalam posisi yang tidak mengenakan karena Anda telah menyelamatkan Master The Assembly. Jika meminta saya untuk minta maaf dengan sendirinya. Apa maksud minta maaf, ucap Jinho? Aku lucu sekali. Aku harus minta maaf pada kalian. Cih, lihat bocah sombong ini. Karena kau bilang langsung saja, aku juga akan melakukan hal yang sama. Kenapa kau berusaha untuk menjadi Master The Assembly, ucap Jinho bertanya. Jika kecoa yang kuhadapi pada malam itu adalah kecoa terbaikmu, maka kau tidak ada apa-apanya bagiku. Di sana Bang Jihon berkata, Kenapa kau bilang? Alasannya sudah jelas. Ini demi melindungi The Assembly itu sendiri. Zaman memang sudah berubah, tapi seni bela diri itu tetap. Menggunakan kekuatan dari material artis. Jika dia ingin menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi, seharusnya dia menjadi politikus saja. Dan jika dia ingin menyelesaikan masalah dengan hukum, seharusnya dia menjadi pengacara, ucap Bang Jinho. Di sana dia berkata, diskusi, memang diskusi itu baik, tapi apa yang dilakukan Master Assembly itu benar-benar bodoh. Itu membuang-buang pedang yang telah kita pasang sendiri ketika musuh menodongkan pistol kepada mereka. Mengingat-ingat itu membuatku kesal. Dia pun menghabiskan semua kopinya. Jika terus seperti ini, kami tidak bisa diselamatkan. Jadi harus ada seseorang yang maju, dan itulah akulah orang itu, ucap Bang Jin. Lalu kalau begitu,
Itu alasannya, ucap Jin Ho yang hanya menanggapi dingin. Jika kau mau menjadi Master Assembly, aku bisa melakukannya untukmu. Apa? Ya, masalah dalam The Assembly bukan urusanku. Aku hanya harus menumpas grup Yongnam sialan itu yang sudah mengancam adikku. Jadi maksudmu kau bisa menjadikanku Master The Assembly? Benar, ucap Jin Ho. Sebagai gantinya, kau harus membantuku membasmi grup Yongnam. Aku tahu apa yang terjadi 2 hari yang lalu dari Chun Tae-hon, tapi aku tidak percaya sebelum melihat itu sendiri. Aku ingin membuktikannya. Apa maksudmu? Aku bilang, aku ingin membuktikan dirimu.